Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Masih dalam tema Berkah Mudik 2022, mudik ini juga sebagai momentum kebangkitan ekonomi nasional. Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan ekonomi nasional? Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Dirjen. Menurut Pak Dirjen, bagaimana Pak? Apakah betul memang mudik ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk kebangkitan ekonomi nasional? Silakan Pak Dirjen. Iya, saya kira betul sekali itu ya. Pertama, pemerintah sendiri membekali ya dalam tanda petik, katakanlah seperti itu, daya beli masyarakat untuk persiapan mudik melalui pemberian THR buat ASN. Ya, kemudian juga Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau, meminta, bahkan membuat aturan agar perusahaan-perusahaan swasta memberikan THR kepada karyawan, kepada pegawai, kepada buruh, ya supaya daya beli masyarakat ya meningkat menghadapi mudik atau Lebaran. Ya, karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sebagian besar ditopang oleh konsumsi. Ya, karena itu arena-arena atau wahana-wahana untuk konsumsi itu kita perluas ya, salah satunya adalah tadi dengan meningkatkan daya beli dan kedua dengan mengizinkan mudik ya, karena dengan mudik maka akan terjadi perpindahan, katakanlah begitu ya, perputaran ekonomi, perpindahan uang dari kota-kota besar, dari Jakarta terutama, ini berpindah ke kampung-kampung halaman, ke kota-kota tujuan mudik. Ya, masyarakat yang mudik pasti membelanjakan uangnya di lokasi-lokasi tujuan mudik. Ya, apakah itu untuk transportasi, untuk penginapan, misalnya hotel, untuk berwisata, untuk kuliner, untuk membeli oleh-oleh, merchandise dari UMKM misalnya, atau makanan-makanan khas daerah tertentu. Nah, ini tentu saja akan menggerakkan ekonomi kita. Ya, ekonomi kita menurut catatan Kadin, ya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, ini ada sekitar 42 triliun ya uang yang berputar selama periode mudik, kurang lebih 2 minggu itu 42 triliun. Nah, tetapi pemerintah ini punya prediksi yang lebih optimistis lagi. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif misalnya memprediksikan ini ada 72 triliun ya perputaran uang selama mudik begitu. Nah, selain tadi memberikan THR buat ASN, juga buat karyawan swasta oleh perusahaan swasta, pemerintah juga dalam konteks meningkatkan daya beli masyarakat, ini juga memberikan bantuan-bantuan, ya BLT, kemudian juga BLT minyak goreng ya, kemarin pemerintah memberikan 300.000 sekaligus dalam 3 bulan, jadi sebulan 100.000. Ini juga akan menopang daya beli masyarakat. Ya, ini menurut Ibu Sri Mulyani, ya Menteri Keuangan, ini untuk bantuan untuk tunjangan hari raya itu 34,3 triliun. Ya, belum lagi tadi yang swasta, ya belum lagi melalui BLT. Jadi ya tidak terlalu meleset juga ya prediksi kita ya 72 triliun, karena tadi yang untuk ASN saja sekitar 34 triliun, swasta pasti lebih besar mestinya begitu, dan ditambah lagi BLT. Nah, ini semua menggerakkan roda ekonomi kita, sehingga tidak salah kalau dikatakan ini momentum ya kebangkitan ekonomi kita. Ya, kita bisa menjaga ekonomi di situasi pandemi dan juga di situasi krisis lainnya, yaitu apa? Perang Rusia Ukraina. Ini kan berdampak juga secara ekonomi kepada semua negara termasuk Indonesia, tetapi dengan kebijakan-kebijakan tadi, meningkatkan daya beli tadi, kemudian memperlonggar atau mengizinkan mudik, ini akan menggerakkan ekonomi kita, dan pertumbuhan ekonomi kita ini termasuk baik ya, termasuk baik ya. Tadi saya mendapatkan informasi kita pertumbuhan ekonominya 5,1% ya, ini bagus sekali. Saya kira kita ada di nomor 2 di negara-negara ASEAN atau mungkin Asia atau mungkin dunia ya, di bawah Vietnam
yang pertumbuhannya 5,3%. Nah, ini bukti bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks mudik ini sudah di jalan yang benar, kira-kira begitu. Baik, kegiatan mudik tahun 2022 dikatakan dapat meningkatkan ekonomi nasional sebab juga dapat meningkatkan produktivitas para sektor usaha untuk kembali produktif setelah 2 tahun dikatakan mati suri. Pemirsa, kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.